Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini kami boleh menikmati kehidupan kami memasuki bulan Juli tahun 2022. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan kesempatan ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau memulainya dengan membaca, merenungkan, dan akan menghidupi firman Tuhan ini. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, suatu hari ada seseorang ngobrol sama saya dan dia mengatakan bahwa dia sulit untuk mengampuni. Kemudian saya bertanya, loh kenapa kok sulit untuk mengampuni orang tersebut? Kemudian ia berkata, peristiwanya sangat menyakitkan. Peristiwanya sangat menyedihkan saya. Makanya seakan-akan saya merasa saya ingin melupakan peristiwa itu. Nah, terus saya terkasih nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang orang sulit untuk mengampuni. Karena apa? Karena peristiwanya begitu pahit, begitu sakit, begitu sangat menyedihkan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama diingatkan soal pengampunan di dalam kisah Yusuf. Kita buka bersama-sama saudara-saudara di dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, saudara saya terkasih nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat cerita Yusuf ini, kita tahu bahwa bagian awalnya Yusuf diperlakukan tidak adil. Yusuf disakiti, dia dijual oleh kakak-kakaknya. Sehingga dia sampai ke Mesir, dia jadi pembantu, kemudian dia difitnah, kemudian dia masuk penjara. Namun disitulah dia mengalami pertolongan Tuhan dan menjadi orang yang cukup terkenal di Mesir. Dan ketika dia menjadi orang yang terkenal di Mesir, para kakak-kakaknya datang ke Mesir minta makanan. Dan ketika dia melihat Yusuf, loh sekarang Yusuf itu posisinya tinggi. Waduh, ini kita punya masalah besar. Yusuf pasti akan balas dendam. Yusuf pasti akan membalas. Tapi saudara-saudara, hari ini kita melihat yang pertama, Yusuf tidak melupakan peristiwa pahit dalam hidupnya. Sekali lagi, Yusuf tidak melupakan peristiwa pahit dalam hidupnya. Dikatakan di ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Artinya apa? Yusuf tidak melupakan kejadian pahit yang dia alami. Dia tidak melupakan bagaimana kakak-kakaknya memperlakukan dia dengan tidak baik. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini kita kembali diingatkan, mengampuni itu bukan berarti melupakan masa lalu, melupakan peristiwa pahit. Enggak seperti itu saudara-saudara. Yusuf tetap ingat pengalaman itu. Makanya kalau kita mencoba untuk, udahlah saya mau melupakan peristiwa pahit itu, kita tidak seperti itu saudara-saudara. Mengampuni itu tetap mengingat peristiwa pahit. Namun hal yang kedua saudara-saudara dikatakan, ayat yang ke-20 juga, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Saudara-saudara, mengampuni itu tadi sekali lagi yang pertama bukan melupakan kejadian, tetapi tetap mengingat kejadian. Namun yang kedua, meminta penyertaan Roh Kudus untuk mengubah hati kita untuk berani mengampuni. Kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, menggunakan usaha kita sendiri, pasti akan sangat sulit. Karena apa? Sakit sekali, pedih sekali, sulit sekali. Makanya kita mohon penyertaan Roh Kudus yang terus memimpin kita untuk memiliki hati yang mau mengampuni. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mengampuni itu adalah sebuah pilihan. Tentu saja dengan penyertaan Roh Kudus di situ. Pilihan untuk mengambil jalan pengampunan dengan sadar. Dan di situ dikatakan 21, ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan juga makanan anak-anakmu. Artinya apa, saudara-saudara? Pengampunan adalah pilihan yang kita ambil dengan sadar. Dan pilihan itu sebetulnya, saudara-saudara, sebetulnya itu kita bisa aja bales. Sama seperti Yusuf. Yusuf bisa aja ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya, udahlah saya sakit hati, udahlah saya dendam, saya tidak suka dengan kakak-kakak saya, udah bunuh aja, usir aja. Yusuf bisa melakukan balas dendam. Tetapi pengampunan itu artinya apa? Pengampunan itu sebetulnya kita bisa membalas. Sekali lagi, kita bisa membalas. Tetapi kita memilih untuk tidak membalasnya. Itulah pengampunan. Makanya suatu hari, saudara-saudara, ketika kita dihadapkan pada pilihan pengampunan, mungkin saja kita mau balas, tapi kita nggak bisa balas karena dia lebih kuat, dia lebih tinggi, dia lebih mampu, dia lebih super power. Makanya udahlah saya pengampunan. Karena apa? Sebetulnya karena dia nggak bisa balas gitu ya kan. Makanya memakai jalan pengampunan. Itu sebetulnya bukanlah pengampunan, saudara-saudara, tapi karena kita nggak bisa balas aja. Tapi pengampunan yang sejati adalah sebetulnya kita bisa balas. Kita bisa melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Tapi kita memilih untuk memberikan jalan pengampunan. Oleh sebab itu, saudara saya yang terkasih nama Tuhan Yesus, mengampuni hari ini kita diingatkan. Yang pertama, mengampuni itu bukan melupakan. Yang kedua, mengampuni itu butuh Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah mengampuni itu sebetulnya kita bisa membalas. Tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, kita memilih untuk mengampuni. Dan disitulah, saudara-saudara, kedamaian sejati akan ada dalam kehidupan kita. Amin.